Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 291 kali ini membuat kita semua kaget dan terkagum-kagum dengan masa lalu Dabi dan Endeavor di masa lalu. Di chapter ini akhirnya masa lalu Dabi yang dulunya Toya akhirnya diceritakan. Lalu terungkap pula bahwa selama ini Dabi memang berniat untuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap pahlawan. Lalu terungkap satu fakta lagi tentang Hawks. Dan di akhir, teori kita akan kehadiran Best Jeans akhirnya terjadi. Maka dari itu, konten kali ini akan mereview chapter 291. Dan sebaiknya kalian baca dulu manganya, karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar aku makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Yang pertama adalah masa lalu Toya. Toya atau Dabi akhirnya diceritakan backstory-nya di masa lalu mengenai bagaimana dia bisa berambut putih dan bagaimana dia akhirnya dianggap sudah mati oleh Endeavor. Awalnya Dabi menghilang dimulai ketika dia berlatih di ruangan yang tahan terhadap suhu panas. Namun di saat itu kejadian tak terduga pun terjadi. Terjadi kebakaran yang mungkin saja disebabkan oleh Dabi itu sendiri karena dia kesulitan dalam mengontrol quirk apinya. Dabi kemungkinan akhirnya terbakar dengan quirknya sendiri yang ternyata lebih panas dan lebih kuat dibanding Hellflame milik Endeavor. Dia 2000 derajat Celcius, diyakini Dabi saat itu sudah mati dan menjadi abu. Lalu yang ditemukan oleh Endeavor hanyalah potongan rahang, dan potongan rahang tersebut kemudian dikremasi. Sejak saat itulah Dabi atau Toya dikira sudah mati. Di chapter ini kemudian menceritakan tentang asal-usul perubahan warna rambut Dabi, yang tadinya semula ternyata memang warna merah. Akhirnya rambutnya perlahan berubah menjadi warna putih. Masa lalu Dabi dan Endeavor ternyata cukup harmonis, di mana Dabi yang antusias dengan doktrin Endeavor agar menjadi nomor 1. Kemudian Endeavor juga antusias karena berpikir bahwa Dabi sudah cukup untuk mengunggulinya, dan dapat menggapai impiannya yang sulit dia capai, yaitu menjadi pahlawan nomor 1. Meskipun begitu, Endeavor sedikit kecewa karena sebenarnya dia berharap bahwa Dabi harusnya memiliki quirk air atau es untuk menyelaraskan quirk apinya yang overpower. Maka dari itu, Rei Todoroki menyarankan untuk menghadirkan adik untuk Toya agar mereka dapat saling mendukung satu sama lain. Di lain hal, ternyata Endeavor cukup kecewa karena Fuyumi terlahir hanya dibekali satu quirk, yaitu quirk es. Maka dari itu, segala ambisi Endeavor diserahkan ke Toya. Namun faktanya adalah tubuh Toya sendiri seakan tidak mentoleransi quirknya, sehingga insiden kebakaran yang diduga menewaskan Toya pun terjadi. Jadi yang menjadi misteri sekarang adalah bagaimana Dabi sangat membenci Endeavor, padahal Endeavor di sini tidak sepenuhnya menjadi tersangka dalam kesengsaraan Dabi. Kedua adalah Dabi yang membongkar kebusukan Endeavor. Dabi kemudian membongkar semua rahasia Endeavor, mulai dari bukti bahwa dia adalah anak Endeavor, segala sisi gelap dari ambisi Endeavor yang berdampak pada keluarganya, dan juga suatu insiden yang dilakukan Hawks terhadap Twice. Pengumuman ini ditonton di seluruh Jepang, mulai dari layar informasi di atas gedung, TV, bahkan di internet serentak menayangkan siaran eksklusif pengumuman Dabi. Pengumuman ini tidak lupa pula ditonton oleh Fuyumi, Natsuo, dan Rei Todoroki, selaku keluarga Endeavor. Lalu tidak lupa juga fans Endeavor ikut menonton dan seakan tidak percaya dengan kelakuan buruk di balik pahlawan nomor 1. Mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu percaya dengan pengungkapan Dabi, tapi Dabi memiliki senjata paling ampuh yang tidak kalah mengejutkan, yaitu Dabi menunjukkan rekaman di mana Hawks sedang menghabisi nyawa Twice. Sebelum dibunuh, ternyata Twice memohon untuk tetap hidup, namun Hawks tetap melakukan aksinya dan langsung membunuh Twice. Dabi ternyata merekam segala hal sebelum Twice dibunuh. Kejadian ini seakan mengisyaratkan kita bahwa sebenarnya Dabi ini tidak terlalu peduli dengan temannya sendiri dan membiarkan Twice mati terbunuh di tangan Hawks, demi untuk memperkuat pernyataannya terhadap keburukan para pro hero. Ketiga adalah rahasia Hawks. Sembari menampilkan rekaman Hawks yang sedang menghabisi nyawa Twice, Dabi membongkar segala rahasia tentang latar belakang Hawks yang sebenarnya. Yang pertama, Dabi bilang bahwa Hawks adalah mata-mata dari Paranormal Liberation, yang kemudian membunuh Best Jeans agar dia makin dipercaya oleh Paranormal Liberation. Dan yang kedua, orang tua Hawks yang ternyata adalah seorang villain. Itulah sebabnya identitas Hawks disembunyikan dan dihabuskan demi untuk membersihkan nama pahlawan nomor 2. Sifat orang tua Hawks ini diangkat menjadi Dabi sebagai bahan untuk memperkuat keyakinan masyarakat bahwa pahlawan adalah simbol keburukan paling nyata di tengah-tengah masyarakat. Namun di sini Dabi sepertinya cukup bodoh untuk menetapkan Hawks sebagai orang yang berperilaku keji, hanya karena Dabi percaya bahwa Hawks habis membunuh Best Jeans. Di segmen berikutnya akan kita ungkap. Keempat adalah kedatangan Best Jeans. Sebelum kita membahas Best Jeans, kita ketahui dulu kalau Dabi di sini mengira bahwa Best Jeans sudah mati dibunuh oleh Hawks. Dan Dabi juga saat ini sudah yakin dengan apa yang dia lakukan berhasil untuk membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan pahlawan. Setelah berbicara banyak sampai membuat Endeavor shock, Dabi melompat dengan mengikuti teknik andalan Endeavor dan berniat untuk menyerang Soto dan Endeavor. Namun seketika dari atas langit, turun banyak sekali tali baja yang langsung mengepung Gigantomachia dan juga Dabi, dan tidak disangka-sangka bahwa orang tersebut adalah Best Jeans, pahlawan nomor 3 yang dikira sudah mati dibunuh oleh Hawks. Kedatangan Best Jeans yang terjun dari atas pesawat benar-benar sangat epic. Entah bagaimana nanti jika sudah dibuat anime. Tapi yang jelas kalian semua pasti setuju dengan akhir panel chapter 291 kali ini yang sangat epic. Dan chapter 291 pun berakhir. Teori tentang kedatangan Best Jeans memang benar-benar terjadi. Setelah beberapa clue yang ada seperti tali baja contohnya membuat kita bertanya-tanya apakah itu Best Jeans. Akhirnya terjawab sudah bahwa memang tali baja tersebut digunakan oleh Best Jeans untuk segera menangkap Gigantomachia dan juga Dabi. Kelima adalah teori rencana Hawks dan Best Jeans. Jika di chapter 291 ini sudah dikonfirmasi bahwa Best Jeans masih hidup, maka jika saja kita berteori tentang rencana Hawks sebenarnya dengan Best Jeans adalah memang untuk meyakinkan Hawks agar dia semakin dipercaya oleh Paranormal Liberation. Jadi susunannya begini, Hawks masuk ke Paranormal Liberation, kemudian Paranormal Liberation masih kurang percaya dengan Hawks. Lalu kemungkinan Hawks bekerja sama dengan asosiasi pahlawan. Kemudian Hawks dituduh membunuh Best Jeans.
gunanya untuk diakui sebagai anggota setia dari Paranormal Liberation. Paranormal Liberation pun mengakui hal tersebut setelah Hawks membawa mayat Best Jeans. Namun faktanya Best Jeans masih hidup, dan hal ini tidak diketahui oleh Dabi. Entah apa yang dilakukan oleh Best Jeans sebenarnya, apakah dia memasukkan kematiannya atau bekerja sama dengan Hawks agar dugaan kematiannya semakin dipercaya. Dengan begitu, bisa saja mayat Best Jeans adalah palsu. Atau yang lebih gilanya lagi, mayat tersebut adalah hasil duplikat Quirk Twice yang sebelumnya Hawks meminta tolong agar memasukkan mayat Best Jeans. Apapun yang terjadi ke depannya kita tidak tahu pasti. Segala kemungkinan bisa saja terjadi, tapi yang jelas belum ada penjelasan sama sekali mengenai rencana Hawks yang sebenarnya. Dan ada kabar buruk, chapter 292 minggu depan katanya libur. By the way, admin berniat untuk menambah jenis konten baru mengenai alur cerita Boku no Hero Vigilante. Berhubung banyak dari sebagian fans mungkin kurang tahu atau belum tahu tentang Boku no Hero Vigilante lebih dalam. Padahal di cerita Boku no Hero Vigilante memiliki koneksi yang amat sangat penting di alur cerita utama. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.